logika ya, Bang Rocky itu berandal banget di jalan. Tapi gue bingung. Ternyata abang lo itu melo banget ya. Gini, tadi abang lo bilang dia gak mau lawan orang tua. Itu masih mending, men. Lu mau tahu apa yang abang lo lakuin sebelumnya di jalanan? Uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Ya Allah, hamba benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi Adriana. Maafkan hamba jika hamba mencintainya itu sebuah kesalahan. Jika engkau meridhoi Adriana sebagai jodoh hamba, berikanlah petunjuk untuk hati Adriana. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha membolak-balikkan hati. Jika Adriana bukan jodohnya, tolong palingkan hati hamba dari Adriana. Amin ya rabbal alamin. Tuh cewek kampung gak bisa ngaca apa? Atau di rumahnya kurang banyak kali ya kaca buat dia ngaca kalau dia tuh gak pantas sama boy. Kepedean banget dia mau dijodohin sama boy. Jelas-jelas boynya itu cuma cinta matinya sama gue, Adriana, bukan anak kampung itu. Rafa aja ngelawan gue aja sampai lewat, gak bisa. Susah banget kalau mikirin tuh cewek kampung. Dasar kampung emang nyebelin. Kalau dipikir-pikir ya, kalau tuh cewek kampung dijodohin sama boy, pasti Rafa makin tertekan. Dia nggak bisa berkutik sedikit pun. Iya dong, pastinya. Gue yakin banget. Dia udah dilarang nih ya, si anak natskal munafik itu udah dilarang sama papinya untuk deket-deket sama boy. Tertekan pula lagi ditambah boy mau dijodohin sama itu anak kampung. Dan gue yakin banget sebenarnya di lubuk hati boy paling dalam, boy itu gak pernah punya rasa sedikit pun sama tuh cewek kampung. Jadi pemenangnya adalah gue. Biar mereka berdua bisa gigit-gigit jari ngeliatin gue yang nikah sama boy. Gue yakin banget. Kalau dipikir-pikir tadi, ini kan lagi mikirin boy kenapa kelintas si Alex ya? Gak penting banget sih gue mikirin Alex. Kok gue jadi kepikiran omongan nyokap gue tadi ya? Kalau gue nikah sama boy, nyokap gue gak bakal ngerestuin dan nyokap gue gak bakal anggap gue sebagai anaknya lagi. Wah, ini sama aja sama kayak B dulu. Kalau gue nerima lamarannya B, gue gak dianggap anak sama nyokap gue. Sama aja bohong. Masa gue hidup di begini-begini aja terus di lingkaran yang gak bener terus? Atau gue harus ngelawan nyokap gue kali ya? Gue harus nentang nyokap gue harus bilang kalau gue punya jalan hidup tersendiri yang lebih baik untuk gue. Dan gue tahu mana yang baik buat gue, mana yang enggak. Iya, kali-kali gitu ngelawan nyokap ya gak apa-apa lah ya. Kan demi kebaikan diri sendiri juga. Tapi ya, walaupun gue agak-agak edong-edong dikit ya, tapi masih ada pemikiran gue yang baik nih. Gue takut kalau gue nanti jadi anak durhaka kayak guru gue dulu ngomongnya begitu. Ntar kalau gue ngelawan orang tua gue jadi anak durhaka lah. Nggak mau. Ntar gue dimasukin lagi sama nyokap gue ke perut. Ih, ogah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ente, Lek. Sehat kabar? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong kayaknya muka lagi rada sedikit galau nih. Enggak sih Ustaz. Ente. Ya udah kita duduk dulu ah. Siap. Insya Allah, Lex. Gini Lex. Kalau ada yang ente mau tanyain kayak waktu dulu ente nanya masalah doa tuh,
Kan ente bisa paham tuh. Kenapa tuh doa bisa merubah kita dan merubah keadaan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan. Baik keadaan yang sedang berjalan ataupun keadaan yang belum berjalan. Nah makanya Lex, kalau misalkan ada yang ente mau tanyain, tanyain dah. Gimana Ustadz ya? Bingung jadinya nih. Aduh, berarti kalau misalkan bingung begitu sih roman-romannya masalah pribadi ini. Ya emang sih, kalau masalah pribadi mah kagak kudu diceritain ke orang juga kagak ngapa-ngapa. Cuman pesenannya satu, ingat, apapun masalahnya, solusinya kudu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya emang mau tanya soal ini, tapi saya malu Ustaz. Lex. Lah kalau misalkan malu mah alhamdulillah. Berarti kita masih dalam koridor orang-orang yang beriman. Karena ada kata-kata dalam bahasa Arab tuh masyhur, terkenal. Dikatakan dalam bahasa Arab al-haya'u minal iman. Bahwa yang namanya malu itu bagian daripada iman. Masih mending kita punya rasa malu daripada orang banyak. Kadang-kadang kagak ada malunya, bahkan kadang-kadang malu-maluin. Gitu ya Ustaz ya? Iya. Ya udah, kalau misalkan memang ente belum mau cerita, ntar dah kapan waktu ente cerita. Kalau begitu, aneh mau masuk dulu nih. Mau bawa mikrofon yang baru buat musola. Ya? Ntar dulu Ustaz. Apa lagi? Saya mau tanya dikit, boleh? Ya Lek, dari tadi emang disuruh nanya kapan. Ya tanya dah. Sebenarnya saya mencintai seorang perempuan Ustaz. Oke. Tapi dia mencintai orang lain. Dan sifatnya dia agak gimana ya? Bisa dibilang gak baik. Kurang baik lah. Tapi selama ini saya berusaha untuk membawa dia ke jalan yang benar. Semakin saya berusaha, semakin kesini, dia malah makin jauh dari saya. Dia tetap memikirkan tentang laki-laki yang dia mencintai itu. Baiknya saya gimana nih Ustaz? Lex. Memang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 185, Lex. Ada ayat yang berbunyi faqala ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kesenangan dunia itu hanyalah tipu daya. Hanya memperdaya kita. Emang sih Lex, kalau bicara jatuh cinta itu enak banget. Siapa juga yang ngerasain pasti begitu. Tapi ada satu hal yang kadang kita lupa. Kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih dari apapun juga. Artinya bahwa mencintai seseorang, mencintai makhluk itu tidak boleh kecintaan kita terhadap makhluk itu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Lex, kalau kita mencintai seorang manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kita bakal menemui kekecewaan. Karena ada satu kata-kata lagi yang luar biasa dari bahasa Arab itu syair. Kalau tidak salah, kalau Ustadz nggak lupa, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu nggak bakalan kita dapat. Hari ini orang senang sama kita. Hari ini orang cinta sama kita. Besok belum tentu. Sebaliknya, besok orang nggak cinta sama kita. Tahu-tahu dia bisa cinta sama kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Lex, ketika kita yang cari cintanya Allah, oh luar biasa. Allah bakal mencari kita dan Allah pasti bakal menerima rasa cinta mahabbah kita kepadanya. Maka dalam satu hadis dikatakan bahwasannya apabila kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala satu hasta nih segini, dari sini sampai mari. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan
mendatangi kita satu depak. Kan gede nih, panjang nih Lex segini. Kalau kita kemudian mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri kita dengan cara berlari dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil Lex, artinya kalau kita mencintai, maka kita harus mencintai karena Allah. Dan ketika kita membenci, maka kita harus membenci pula karena Allah Subhanahu wa taala. Walhasil apapun yang kita lakukan ini dalam masalah cinta mesti sesuai sama syariat. Lagian kan Lex, yang namanya pacaran mah kagak ada dalam Islam Lex. Nah, sekarang kira-kira galau ente udah rada hilang apa belum? Insya Allah enggak Ustadz. Ada Allah yang sayang sama saya melebihi siapapun. Cakep. Itu dia baru murid aneh. Mantap udah. Ya udah kalau begitu, Anda sekarang mau masuk ke dalam, mau benerin mikrofon yang baru buat musola. Siap, Oke? Ustadz. Kalau gitu saya sekalian pamit pulang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Siap. Indahnya kalau tahu agama ya, nggak ada yang perlu digalauin. Yo, Bang. Udah pulang lu. Mas. Gimana? Siapa yang udah lo habisin hari ini? Apa ya? Aduh, gue gak peduli banget sama nama-nama mereka semua. Ada 3 orang lah kayaknya. Cakep, cakep banget. Lo emang bisa gue andelin Bang dari dulu, Bang. Yang penting Bos Rio seneng. Bos Rio. Ya lo pijitin gue dulu deh. Kaki gue. Enak aja, lo kagak bau. Lo. Aduh, gue masuk dulu ya, gue capek banget nih. Iya. Lo udah makan belum? Udah kok tadi. Nah, Oke. Si itu mana? Siapa yang jagain lo? Anton, Nggak ada lagi deh? kan gue usir tadi. Oh. Gue kayaknya nggak perlu kasih tahu soal orang tua yang tadi. Tanya anak aja nih. Rio? Halo, yo, kenapa yo? Allah, Jor. Tadi siapa yang dihabisin? Oh iya, jadi tadi abang lu ngabisin 3 anak aja, men. Yang pertama tuh Willy, kedua Baon, ketiga Agis yo. Ya, tapi mereka semua nggak dihajar total sama abang lu. Soalnya tuh yang punya warung keluar tuh si Babe. Babe warung. Iya, Babe warung. Terus pasti si Babe itu juga dihabisin kan sama bang gua. Itu dia yang gue bingung yo. Masih mending kalau abang lu tuh ngajar si Babe. Ya kata Icang sih pas Babe keluar, abang lu cabut gitu aja, men. Dengan alasan kata abang lu dia nggak mau ngelawan orang tua. Hah? Yang bener loh. Ya, gue gak ngerti lah yo. Yo, justru itu yang bikin anak-anak kecewa sama abang lo. Aduh, ya gue mau ngomong sesuatu. Sebelumnya sorry nih ya. Gue bingung banget sama abang lo. Secara logika ya, Bang Rocky itu berandal banget di jalan. Tapi gue bingung. Ternyata abang lo itu melo banget ya. Gini, tadi abang lo bilang dia gak mau ngelawan orang tua. Itu masih mending, men. Lu mau tahu apa yang abang lo lakuin sebelumnya di jalanan?